Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam bahagia untuk kita semua. Pada video ini, saya ingin berbagi aksi nyata modul 1.1 mengenai penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya, Titik Suryani, guru SD Negeri Bojong Koneng 3, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Bogor. Selama menjalani program pendidikan guru penggerak, saya mendapatkan banyak sharing positif, arahan dan pencerahan dari fasilitator saya, Bapak Asep Darmawan MPD dan Ibu Tuni Rahayu SPD MPD selaku pengajar praktik. Pada modul 1.1 ini, saya memperoleh pembelajaran yang sangat mencerahkan, di mana pertama, saya akhirnya memahami konsep guru sebagai among. Sejatinya, tugas guru adalah menuntun peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga tuntunan-tuntunan tersebut dapat menumbuhkan karakter positif. Selanjutnya yang kedua, saya mendapatkan insight baru tentang konsep menghamba pada peserta didik. Arti menghamba di sini adalah berikhtiar memahami apa saja kebutuhan belajar peserta didik dan melayani proses pengajaran sesuai dengan kebutuhan tersebut. Selanjutnya yang ketiga, memahami makna kodrat alam dan zaman. Kedua kodrat ini menjadi pegangan guru dalam memperlakukan peserta didik di kelas. Keempat, memahami paradigma guru sebagai petani. Guru sebagai petani dimaknai bertugas untuk merawat peserta didik agar tumbuh menjadi manusia yang merdeka, manusia yang dapat menemukan kebahagiaan setinggi-tingginya. Filosofi Ki Hajar Dewantara sendiri menyadarkan saya pentingnya memberikan pendidikan yang menuntun dibanding hanya sekedar mengajar saja. Pendidik harus dapat memberikan contoh teladan yang baik kepada murid. Setelah memperoleh banyak insight-insight baru, saya kemudian merefleksi diri. Ternyata selama ini saya masih mengajar menggunakan metode teacher-centered, di mana saya menjadi subjek utama atau tokoh utama yang harus diperhatikan oleh peserta didik. Akibatnya, proses pembelajaran di kelas saya menimbulkan 1. Peserta didik kurang mandiri. Mereka bergantung pada apa yang diberikan oleh saya sebagai gurunya. Kemudian yang kedua, peserta didik enggan mengeksplorasi keingintahuannya. Mereka cenderung menerima saja informasi yang diberikan oleh guru dan menganggap apa yang disampaikan guru itulah yang paling benar. Kemudian yang ketiga, takut mengekspresikan diri. Peserta didik beranggapan bahwa mereka itu sebaiknya duduk diam, menyimak dengan patuh materi dari guru. Peserta didik enggan melibatkan diri agar terlibat aktif dalam pembelajaran. Di sini akhirnya saya menyadari, seharusnya pembelajaran yang menghamba pada peserta didik adalah pembelajaran yang berfokus pada mereka dengan upaya memahami apa kebutuhan belajar. Selanjutnya, selama proses detox transformasi pembelajaran, terpetik ide atau gagasan yang timbul dari dalam diri, yaitu untuk mengubah metode pembelajaran yang awalnya teacher center menjadi student center dengan menerapkan nilai-nilai kolaboratif, mandiri, dan berani. Sadar bahwasanya ide hanyalah omong kosong belaka jika tidak dilakukan. Begitupun proses refleksi diri hanya akan menjadi basi bila mana diam tanpa aksi. Untuk itu, agar insight-insight baru yang saya peroleh dapat menjadi inspirasi bagi guru lain, saya melakukan aksi nyata. Berikut adalah proses perjalanan aksi nyata yang saya lakukan pada peserta didik di kelas saya. Tahap perencanaan. 1. Pada tahap ini, saya melakukan diskusi dengan teman sejawat. Pada proses ini, kami berbicara banyak mengenai proses pembelajaran apa saja yang dapat membuat peserta didik menjadi nyaman. Kemudian, bentuk-bentuk pengajaran seperti apa yang dapat memenuhi kebutuhan peserta didik. Setelah memperoleh jawaban dan ide-ide baru, saya kemudian membuat perangkat pembelajaran yang didesain dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Langkah berikutnya adalah tahap pelaksanaan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah 1. Berdoa sebelum belajar dan melakukan ice breaking.
Tujuannya adalah untuk menumbuhkan karakter religius dan membuka kelas agar lebih komunikatif dan cair. Selanjutnya yang kedua, menjelaskan tujuan pembelajaran. Guru perlu melakukan ini di awal agar peserta didik memahami arah atau alur pembelajaran yang akan dilakukan. Langkah ketiga, berusaha membangun komunikasi yang baik saat proses pembelajaran berlangsung. Keempat, mendorong peserta didik mengeksplorasi keingintahuannya melalui proses pengamatan secara langsung. Kelima, mendorong peserta didik aktif terlibat melalui diskusi dengan teman kelompok dengan pengamatan atau temuan yang mereka peroleh. Selanjutnya yang keenam, menstimulus peserta didik dapat berkolaborasi dengan teman kelompoknya. Selanjutnya, untuk menajamkan pemahaman, saya memberikan tugas membuat komik sederhana berdasarkan imajinasi masing-masing peserta didik. Dan kedelapan, peserta didik didorong untuk menumbuhkan rasa percaya diri melalui tugas presentasi hasil karya di depan kelas. Di akhir pembelajaran dilakukan sesi tanya jawab dan penguatan. Langkah berikutnya, peserta didik diminta untuk memberikan komentar dan refleksi. Komentar dan refleksi itu kemudian ditempelkan pada papan tulis. Berikutnya, guru membaca komentar dan hasil refleksi peserta didik sebagai bahan evaluasi kegiatan. Langkah terakhir dari aksi nyata adalah melakukan tahap refleksi. Setelah membaca komentar dari peserta didik serta mengamati proses pembelajaran yang berlangsung, hasil dari refleksi adalah: pertama, tantangan. Masih ada beberapa murid yang tidak mau bekerja sama dengan temannya. Mereka hanya diam saja, mengandalkan teman lainnya. Tentu saja, solusi yang harus dilakukan, melakukan pembimbingan secara personal. Selanjutnya tantangan kedua, masih ada beberapa murid yang malu-malu saat presentasi di depan kelas. Solusi yang dapat dilakukan adalah melatih mereka berani berbicara di depan teman-temannya dengan cara membiasakan peserta didik melakukan presentasi di depan kelas. Demikian aksi nyata yang saya lakukan. Berikut adalah testimoni dari rekan kerja saya dan juga dari siswa kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Alfiani dari guru kelas 3. Alhamdulillah saya terinspirasi banget dengan model pembelajaran inquiry yang dilakukan oleh Ibu Siti Suryani kepada siswa kelas 4. Kenapa saya sangat suka dengan model itu? Karena memudahkan untuk anak-anak belajar dan mengetahui apa yang seharusnya diteliti dan apa yang seharusnya diketahui dan dipermudah oleh anak-anak. Oleh karena itu, semua guru-guru terinspirasi dengan apa yang diajarkan oleh Bu Siti Suryani. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Puri. Saya siswa dari kelas 4. Pembelajaran yang dilakukan Bu Titi sangat menyenangkan. Terima kasih. Demikian aksi nyata yang telah dilakukan. Semoga ke depannya sebagai calon guru penggerak, saya terdorong untuk terus belajar menjadi guru yang dapat menghadirkan pembelajaran yang nyaman dan menumbuhkan serta menebalkan karakter positif peserta didik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, teruslah bergerak, tergerak, dan menggerakkan.